Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurumahila, CGP 11 Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Dalam kesempatan ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Romi Yudhistira. Di sini saya akan melakukan sebuah pra-observasi yang dimana dalam kegiatannya yaitu pra-observasi bertujuan untuk supaya Bapak lebih siap lagi dalam melakukan observasi di kelas, dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada kesempatan ini, yaitu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ya Pak, saat observasi nanti apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak dalam observasi tersebut? Dalam observasi yang saya akan lakukan di kelas, saya akan memberikan sebuah tujuan pembelajaran yang mendeskripsikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, melanjutkan tujuan pembelajaran sebelumnya. Oh, tujuannya seperti itu ya Pak. Itu berarti materinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu setelah Bapak mengharapkan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik tersebut, apa area pengembangan dari siswa dari tujuan pembelajaran tersebut? Area pengembangannya yaitu saya melakukan tahapan-tahapan pembelajaran seperti pembelajaran inquiry dan pembelajaran berbasis diskusi supaya siswa lebih berani dalam menyentuh sebuah pembelajaran, yaitu berani menjalankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berbagai lingkungan. Lalu untuk area pengembangan tersebut berarti Bapak menggunakan model pembelajaran seperti apa pada saat observasi tersebut? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran inquiry, di mana siswa diarahkan atau dibimbing oleh gurunya untuk menemukan informasi-informasi, dan siswa tersebut berani menampilkan serta mempresentasikan hasil kerjanya dengan kelompoknya di hadapan teman-teman. Oh, berarti model pembelajaran tersebut mendukung peserta didik untuk lebih aktif, percaya diri ya dalam melakukan sebuah diskusi. Lalu strategi pembelajaran seperti apa yang telah Bapak siapkan untuk menempuh peserta didik supaya lebih aktif tersebut? Beberapa strategi yang saya siapkan dalam KBM yang akan saya observasi yaitu memberikan sebuah stimulus kepada rancangan pembelajaran, serta memberikan tahapan-tahapan yang lebih berani seperti diskusi, mengemas materi pembelajaran, serta memberikan contoh-contoh yang lebih konkret lagi atau real dalam kehidupan sehari-hari. Serta di langkah akhir saya juga memberikan kuis berupa acak-kata yang bisa merangsang stimulus siswa untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Untuk sasaran kelasnya yaitu kelas berapa ya Pak? Sasaran kelas yang saya akan observasi yaitu kelas 8. Untuk sasaran kelasnya yaitu kelas 8E, yang dimana observasi tersebut akan dilaksanakan minggu depan ya Pak, di tanggal 21 Oktober. Ya, alhamdulillah ya Pak, pertanyaan pra-observasi sudah Bapak jawab tadi, yaitu yang dimana dalam pertanyaan tersebut saya ingin tahu untuk arah pembelajaran Bapak yang akan dilakukan di hari observasi tersebut. Lalu saya mengharapkan dalam observasi tersebut pembelajaran yang akan Bapak laksanakan berjalan maksimal seperti yang akan Bapak harapkan. Lalu saya juga akan mengamati dan mencatat beberapa hal yang telah Bapak lakukan, dan mudah-mudahan waktu observasi di minggu depan kita bisa bertemu kembali. Saya juga bisa membersamai Bapak dalam kegiatan observasi tersebut, dan kita juga bisa bersama lagi melakukan pasca observasi. Untuk itu terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita di Senin yang akan datang bisa dalam keadaan sehat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, alhamdulillah Bapak bisa berbahagia bertemu dengan kelas 8F siswa dan siswi di SMP Negeri 1 Karangmuda. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita satu rakyat Indonesia sangat berbahagia ya, karena kemarin tanggal 20 Oktober 2024
rakyat Indonesia sudah memiliki presiden yang baru, yaitu Prabowo dan wakilnya yaitu mudah-mudahan kita sebagai rakyat Indonesia dengan pemimpin yang baru menambah semangat dan semakin sukses untuk diri kita sendiri dan bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Amin ya Allah. Kita ke pembelajaran kali ini dengan tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa serta memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan berani menjalankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Seperti yang telah kita ketahui, lingkungan terdekat kita yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang keempat adalah lingkungan bangsa dan negara. Bapak lihat, alhamdulillah di kelas ini sudah siap untuk belajar, kelasnya sudah bersih, semangatnya sudah oke, sudah ready, dan alhamdulillah hadir semuanya. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kelas 8. Tepuk tangan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, sebelum kita memulai KBN, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri, silakan. Kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dimakmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Kita lanjutkan ke pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang akan kita bahas, insya Allah kita 1 jam pembelajaran dalam waktu 1 kali 40 menit akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Namun Bapak ingin tahu, minggu lalu kita mempelajari materi apa? Amandemen UUD 1945. Terus yang minggu lalu kita mempelajari tentang amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa amandemen itu boleh atau tidak dilakukan? Boleh dilakukan, tapi harus ada rambu-rambunya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 28 di LKS. Silahkan bisa dibuka semuanya halaman 28. Sudah ada? Di halaman 28 ada contoh sikap penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di berbagai lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan sekolah, di masyarakat, dan di bangsa dan negara. Kalian sebagai siswa yang baik harus menerapkannya di berbagai lingkungan supaya kita menjadi warga negara yang bisa menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu silakan sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk menyesuaikan tempat duduknya. Silakan bisa dimulai. Tidak ulah.
melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu berkelompok ya, untuk menerima instruksi dari LKPD. Selanjutnya dari kelompok 1, sudah siap semua? Sudah siap ya, yang keras? Sudah siap semua? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Teman semuanya. Tugasnya, masing-masing kelompok harus mengerjakan dan berdiskusi tentang contoh sikap di berbagai lingkungan. Kelompok 1 harus memberikan 2 contoh saja bagaimana pelaksanaan dalam mempertahankan UUD 1945 di rumah. Paham? Silakan ya, persiapan. Kelompok 2 di lingkungan sekolah. Paham kelompok 2? Paham. Kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Paham? Dan kelompok 4 di lingkungan warga atau bangsa dan negara. Siap ya? Siap. Silakan mulai dari sekarang Bapak kasih waktu untuk diskusi 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan persiapan, waktu diskusi hanya 2 menit lagi. Kegiatan diskusi sudah selesai dilaksanakan. Sekarang kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Sudah siap semuanya? Siap. Bapak ingin mengecek jawaban dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 tadi pertanyaannya adalah bagaimana penerapan UUD 1945 nilai-nilainya itu di lingkungan keluarga. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan Arfi. Menyayangi dan bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga di rumah, seperti hormat terhadap kedua orang tua, menyayangi adik, sopan terhadap kakak, dan patuh terhadap anggota keluarga lainnya. Ya, tepuk tangan. Sangat bagus sekali ya, karena harus menebarkan kasih sayang. Kalau ke pacar harus menebarkan kasih sayang tidak? Tidak. Selanjutnya silakan, siapa yang akan menjawab? Bisa berdiri. Silakan. Berdiri dulu. Membantu orang tua, contohnya melakukan tempat tidur, melakukan mainan, membantu ini, gelas, alat makan, Ya, bagus ya. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Kelompok 3 itu di lingkungan apa? Di lingkungan masyarakat. Silakan berdiri. saling menghargai dan menghormati antara umat beragama dan saling menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Dari jawaban-jawaban yang sudah mempresentasikan jawabannya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus kita aplikasikan atau kita terapkan di berbagai lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa serta negara.
karena dengan menerapkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita menjadi warga negara yang baik dengan berdasarkan pedoman pada undang-undang tersebut. Selanjutnya untuk kuis ya, satu kuis Bapak akan berikan di papan tulis berupa acak kata yang diacak, silakan yang bisa ke depan menyusun katanya ya. Kayak gitu. Untuk kegiatan terakhir Bapak ada kuis. Nanti hadiahnya adalah Avanza di daerah masing-masing. Hadiahnya adalah nanti bisa ke kerja Bapak membawa alat tulis ya, lumayan untuk kalian kegiatan belajar mengajar. Clue-nya adalah sebuah perubahan bisa terjadi, bahkan perubahan tersebut harus sesuai rambu-rambu. Bisa disebut dengan apa? Katanya sudah Bapak acak di sini. Ada D, E, A, N, N, A, T, N, dan N. Kalian harus menyusun katanya menjadi kata yang benar. Ya, nanti itulah jawaban yang sebaik-baiknya. Siapa yang berani ke depan? Ada lagi? Ya, karena siapa cepat dia dapat ya. Reski, silakan ke depan. Bisa ditulis di papan tulis. Jawabannya adalah aman. Betul tidak? Betul ya. Terima kasih kepada Reski yang sudah luar biasa bersemangat. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kali ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bertambah lagi khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan. Sebelum menutup pelajaran, Bapak ingin merefleksikan dulu. Pada kegiatan terakhir, Bapak ingin mendengar refleksi pembelajaran ya, atau kesimpulan dari kegiatan kali ini dari awal sampai akhir. Siapa yang akan menyimpulkan kegiatan hari ini? Ya, silakan Epia. Penerapan Pancasila di berbagai lingkungan, yaitu di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Ya, betul, bagus sekali. Jadi menerapkan Pancasila itu harus di berbagai lingkungan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang negaraku Indonesia. Jadi minggu depan silahkan kalian pelajari bab yang baru, yaitu di bab 3 ya, tentang negaraku Indonesia. Untuk menutup pembelajaran, karena akan ada pelajaran yang lain setelah mata pelajaran pendidikan Pancasila ini. Kesan dari KBM kali ini di kelas 8F, Bapak sangat merasakan kesan yang luar biasa. Kelas 8F itu hebat, disiplin, rajin, dan keren. Kita tepuk keren dulu semuanya. Ya, bisa? Nah, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terus semangat dan dapatkan cita-cita kalian setinggi langit. Harus optimis menjadi orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aida Nurullah, CGP 11 Kabupaten Tasik. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya yaitu Bapak Rofi Istira yang dibersamai dengan kajian praktik yaitu Ibu Neni. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi yang
perasaan saya setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Tentunya saya merasa lega karena saya sudah menuntaskan proses KBM dengan begitu lancar, walaupun ada hal-hal kecil yang belum bisa saya atasi dalam KBM tersebut. Nah, setelah Bapak merasa lega telah selesai melaksanakan proses pembelajaran, apakah bisa Bapak ceritakan bagaimana area yang Bapak kembangkan dan langkah-langkah yang telah Bapak lakukan? Untuk area yang saya kembangkan dalam kegiatan observasi kelas yang saya laksanakan, yaitu pembelajaran yang menarik bagi siswa, yang menantang, dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada beberapa hal yang telah Bapak kembangkan ya. Dari poin tersebut, bagaimana tingkat keberhasilan area perkembangan tersebut? Apakah sudah berhasil? Alhamdulillah sudah berhasil, namun ada saja kendala-kendalanya seperti kurang aktifnya siswa dalam KBM tersebut, yang mungkin itu adalah salah satu fokus kelemahan saya yang harus ditingkatkan dalam observasi selanjutnya. Nah, Bapak barusan telah memberikan kendala dan kekurangannya. Yang lebih spesifiknya lagi, apakah ada tantangan tersendiri gitu Pak untuk menghadapi murid pada saat proses pembelajaran tersebut? Tantangan yang saya hadapi karena murid itu tidak semua aktif dalam KBM tersebut, jadi mungkin saya harus mengembangkan lagi strategi untuk lebih menarik siswa dalam KBM. Ya, kira-kira hal apa yang memungkinkan peserta didik itu bisa menjadi seperti itu? Mungkin karena tidak semua siswa itu memiliki kemauan untuk belajar lebih kenal dengan pembelajaran yang kita berikan, tidak semuanya aktif. Mungkin strategi yang saya berikan harus lebih ekstra lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, lalu setelah Bapak mengetahui kendala dan kekurangan dalam peserta didik Bapak, apa rencana dan harapan Bapak untuk menghadapi kendala tersebut? Saya akan melakukan perbaikan pada proses observasi atau KBM yang saya akan lakukan di kemudian hari. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan tersebut? Saya tentunya akan melakukan perubahan tersebut dengan sesegera mungkin, karena sejatinya setiap kali temuan yang saya rasa kurang, saya selalu memberikan fokus lagi kepada penambahan kualitas dari strategi untuk pembelajaran kepada siswa. Ya Bapak, baik, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan dari kendala dan tantangan yang telah Bapak hadapi melalui observasi pembelajaran minggu kemarin, untuk kedepannya lagi bisa ada perubahan. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak pada proses pasca observasi hari sekarang. Dan untuk kali ini saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atas obrolan pasca observasi saya bersama dengan Dewan Sendiri. Terima kasih atas waktunya. Menurut pemberitaan dan apa yang sudah tampak dalam percakapan pasca observasi tersebut, sudah mendengarkan saat melakukan percakapan dari ketiga tahap coaching tersebut yang kita tahu kan harus prinsip coaching yang harus tahu kan ada 3 ya. Yang satu prinsip kemitraan yang setara, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Ketiga prinsip tersebut kalau dijabarkan bisa dijabarkan menjadi 8 indikator. Nah, kalau